Anda utang sama satu lembaga ya atau seseorang, lembaga ribawi misalnya, kemudian kalau Anda on time bayar misalnya 1 bulan, maka Anda tidak kena bunga. Tapi kalau Anda telat sedikit akan kena bunga. Nah, ini yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Banyak orang mengatakan saya kan tidak kena bunganya, saya selalu cicil pakai kartu kredit on time. Baik, pertanyaan sederhana saudaraku seiman. Kalau seandainya Anda telat dari produk yang Anda beli, misalnya Anda cicil handphone, Anda cicil rice cooker, Anda cicil apa saja, misalkan kartu kredit biasa ada katalognya. Anda sekarang cicil 0%. 1 juta, 1 juta Anda bayar. Baik, ini kan tidak ada ribanya Ustaz. Pertanyaan saya sini, kalau seandainya Anda cicil per bulan, misalnya 1 juta Anda ambil HP, ini contoh saja, HP ini harga 1 juta, Anda cicil 100.000 per bulan, 0%. Pertanyaan sederhana, kalau seandainya akhir bulan Anda telat, misalnya harus bayar setiap tanggal 27, Anda bayarnya tanggal 29, atau nanti tanggal 1 bulan depan, kena bunga nggak? Jawabannya, kena bunga. Tapi kan kecil Ustaz, hanya 50.000, bukan masalah kecilnya. Ingat tadi hadis yang saya sampaikan, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Ini yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya bukan masalah Anda kena bunga atau tidak, tapi asalnya apakah itu lembaga ribawi atau individu yang memang menggunakan sistem ribawi dalam mengutangkan uang, bisa diketahui dari mana? Kalau Anda telat membayar, kena denda nggak? Ya. Kalau seandainya ada seorang muslim meminjamkan uang kepada orang lain 1 juta rupiah akan dibayar di akhir bulan, ya, dan dari awal memang dia sudah niat untuk dikembalikan 1 juta, kemudian pada saat saudaranya itu ditagih tidak bisa bayar, dia berikan tenggang waktu tanpa bunga, itu keutamaan. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini hadis mulia. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu, ya, atau memaafkan utang seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi perlu Anda garis bawahi, investasi dalam Islam ada 2. Investasi yang boleh Anda dapat keuntungan di situ, misalnya Anda akad mudharabah, ya, Anda akad murabaha. Maksudnya mudharabah itu misalnya saya punya restoran, saya ajak seseorang untuk investasi kepada saya, ikut dengan saya. Masuklah dana dia, misalnya dana restoran butuh 1 miliar, dia 500 juta, saya 500 juta misalnya. Kemudian kita bagi hasil 50-50% misalnya. Itu kan mudharabah, ya. Jadi semua dan untung rugi ditanggung bersama. Pada saat untung dibagilah keuntungan 50%, pada saat rugi ditanggung masing-masing juga nanggung kerugian 50%. Atau murabaha. Murabaha itu misalnya saya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Kemudian saya mengatakan kepada saudara saya seorang muslim, bisa nggak beliin saya mobil ini? Saya butuh 200 juta nilainya. Maka dia mengatakan, baik Khalid, saya akan belikan kamu, tapi saya akan jual kepadamu 220 juta. Jelas akadnya jual beli. Dia mau beli 200 juta, tapi dia jual kepada saya. Jual, ya, bukan utang. Jual kepada saya 220 juta. Dan saya sepakat. Saya mengatakan, baiklah, wajar dia mengeluarkan uang lalu dia ambil keuntungan. Karena dia ini transaksi jual beli, ya, bukan utang piutang. Ada produknya, gitu kan. Dan kemudian jelas akadnya dari awal dia mengatakan, saya jual kepadamu. Kemudian saya bilang misalnya, baiklah saya cicil 10 bulan ya, karena saya tidak mampu kalau langsung bayar cash semuanya. Oke, ya. Maka terjadilah akad kredit di sini. Nah, ini tidak ada masalah. Dan ini boleh saja, ya. Nah, investasi yang kedua adalah investasi yang murni mencari pahala. Itulah utang, saudara. Utang itu adalah investasi juga, tapi murni mencari pahala. Kalau tadi investasi yang pertama itu memang mencari keuntungan. Ya, Anda dapat hasil dari bisnis Anda bersama seseorang partner Anda. Tapi kalau di sini tidak. Ya. Kalau yang utang ini memang investasi, tetapi sifatnya, ya, Anda tidak mengambil keuntungan duniawi. Anda justru mengejar keutamaan. Makanya banyak sekali kalau Anda ketik di Google keutamaan mengutangkan orang, keutamaan misalnya memberikan tenggang waktu, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya, gitu kan, Anda bisa baca. Maka itu boleh, ya. Tapi ingat, memang tidak ada keuntungan dalam situ. Kapan Anda tambah, maka masuk dalam riba an-nasiyah. Baik. Kemudian dia katakan, jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya utangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya. Nah, saya ulangi kembali, hakikat riba nasi'ah
bahwa seseorang memiliki utang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, apakah kamu akan membayarnya atau aku akan menambahi utangmu? Maksudnya berbunga. Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya utangnya ditambah ya bunga dan ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Misalnya, oke, saya tambah 1 bulan lagi, tapi bertambah ya, jadi 1.100.000 misalnya. Sehingga jumlah utangnya akan terus bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga termasuk ini contoh riba nasiah, tapi yang dikenal dengan riba jahiliyah. Di masa jahiliyah mereka selalu begitu. Utangin orang, ya, tapi dia ambil keuntungan dari situ. Memang dia jadikan sebagai bisnis yang mengambil keuntungan. Padahal dalam Islam di sini murni mengejar pahala kalau utang piutang. Kemudian beliau mengatakan jika juga termasuk riba jahiliyah bahwa seseorang mengutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar maupun lama dengan syarat dia harus mengembalikan 15 dinar. Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ada 2 gambaran beliau di sini, riba jahiliyah yang masuk dalam riba nasiah, ya. Yaitu seseorang dari awal mengutangkan 1 juta rupiah lalu dia mengatakan kau harus kembalikan 1.100.000. Setuju? Tanda tangan. Atau dia utangkan 1 juta tanpa dia mau mengambil sesuatu, tetapi setelah itu pada saat mau jatuh tempo, orang yang sedang utang tidak mampu bayar, maka dia akan mengatakan, kau bayar sekarang atau kalau tidak saya berikan tenggang waktu lagi, cuma bertambah. Nah, ini dua-duanya masuk dalam riba nasiah. Bagian pertama yaitu riba jahiliyah. Dan beliau mengatakan riba nasiah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba. Misalnya menjual emas, perak, beras, gandum, atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba nasiah. Misalnya seseorang menjual 1 kuintal kurma dibayar dengan 1 kuintal gandum hingga batas waktu tertentu. Atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dibayar dengan 120 dirham uang perak hingga batas waktu tertentu. Ini bagian yang kedua daripada riba nasiah itu sendiri. Ya, selain tadi utang piutang, ya, itu dikenal dengan riba jahiliyah atau riba nasiah yang kedua, yaitu ya menukar sebuah barang dengan barang lain yang berbeda jenis, ya, tetapi tidak senilai, kayak emas sama perak tadi sudah dikatakan, atau gandum sama kurma, ya, tidak senilai. Ya. Dan kalau Anda mau aman, Anda lebih baik menjual dulu produk Anda, dapat uang berapa, baru Anda beli produknya, yang orang yang Anda jadikan sebagai target untuk membeli produknya gitu. Di poin keduanya, masalah hukum riba itu sendiri. Riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran 130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Apa makna berlipat ganda? Orang kalau sudah kena riba, teman-teman sekalian, itu akan berlipat ganda. Sulit sekali orang lepas dari riba itu. Ya. Anda perlu garis bawahi, teman-teman sekalian, utang itu dibolehkan dalam syariat Islam bagi orang yang tidak mampu. Bukan orang yang mampu lalu dia berhutang. Ya, karena orang mampu dasarnya dia tidak boleh berhutang. Dia punya kemampuan. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang kaya adalah kezaliman. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam buku beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu. Sekarang kalau Anda punya kemampuan, ya kita misalnya kartu kredit sekarang. Kartu kredit ini makin kaya, makin besar limitnya, makin dibukakan pintu utang. Padahal dia mampu beli cash, gitu kan? Orang miskin nggak bakal dipilihkan kartu kredit. Harus ditahu berapa gaji dia bulanan, alamatnya jelas, segala macam, gitu kan. Dalam Islam justru utang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan memang kita mengejar pahala, gitu kan. Tetapi di sini tidak. Mereka menggunakan hal yang berbeda. Yaitu mereka justru makin kaya, makin besar limit kartu kreditnya. Dan uniknya subhanallah, ada orang merasa tenang. Ya, sikat gigi yang dia pakai, odolnya, sabunnya, samponya, minyak gorengnya, pancinya, kompornya, semua, ya, AC, listrik dia, air, pakaian yang dia pakai, bantal, spray, selimut, semuanya riba. Kenapa? Dari kartu kredit.
dibayarin oleh bank riba. Yang tadi sudah kita jelaskan, kalau Anda bilang, tapi kan Ustaz saya cicil semuanya 0%. Sebentar dulu, Anda cicil di lembaga mana? Itu dulu pertama. Kalau lembaga riba, tetap aja. Karena asal hukumnya, dia punya akad riba. Ditahu dari mana? Kalau Anda telat bayar, Anda akan kena bunga, walaupun 0%. Iya kan? Itu masalahnya. Jadi memang dia lembaga ribawi.